Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tio Agustian Rahmadani dengan nomor NPM 4322210005. Di sini saya akan menjelaskan tentang grafik fungsi linier. Fungsi linier adalah relasi yang memasangkan setiap anggota di himpunan A tetap ke satu anggota himpunan B. Semua anggota himpunan A harus memiliki pasangan himpunan B. Kalau himpunan B berdiri sendiri nggak masalah. Yang terpenting anggota himpunan A berpasangan. Fungsi linier memiliki bentuk umum, yaitu dengan rumus f dibagi x, mx plus c atau fx sama dengan mx plus c atau y sama dengan mx plus c. Slide kedua, gradien dan persamaan garis lurus fungsi linier. Ada 3 garis lurus yang melewati titik A, persamaan garis lurus yang melewati titik A, dan persamaan garis lurus atau PGL yang bergradien M dan melewati titik A. Setiap itunya ada rumusnya, memiliki rumus masing-masing. Kita menuju slide ketiga, cara membuat grafik fungsi linier. 1. Mengidentifikasi fungsi linier. Apakah fungsi tersebut linier? Apakah fungsi sudah sesuai dengan bentuk umum fungsi linier? Jika belum, ubah persamaan ke bentuk umum fungsi linier. Merancang grafik fungsi linier. Apakah fungsi mempunyai konstanta C? Jika tidak, maka C sama dengan 0. Dan grafik fungsi memotong titik pusat koordinat kartesius di 0,0. Di slide keempat, kita menggambar grafik menandai titik rancangan grafik. Titik potong dan titik hasil substitusi menarik garis dari titik yang telah ditandai, seperti contoh di gambar. Di slide yang kelima ini, kita punya contoh soal fungsi linier dan pembahasannya. Diketahui fungsi linier f dibagi x, jadi fx sama dengan ax plus b dengan nilai f0 sama dengan 4 dan nilai f4 sama dengan min 4. Dan ada 3 pertanyaan. Hitunglah nilai A dan B, kemudian tuliskan rumus untuk fungsi fx. B. Tentukan titik-titik potong fungsi f dengan sumbu x maupun sumbu y. Dan C. Gambarlah grafik fungsi f pada bidang kartesius untuk daerah asal D sama dengan x ke R. Untuk contoh soalnya, Anda bisa pahami sendiri di slide-slide berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal. Saya dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang grafik fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah fungsi polinomial yang memiliki variabel dengan pangkat tertinggi 2. Bentuk umum dari fungsi kuadrat menyerupai bentuk persamaan kuadrat. A. Grafik terbuka. Grafik dapat terbuka ke atas atau ke bawah. Sifat ini ditentukan oleh nilai A. Jika maka grafik terbuka ke atas, maka grafik terbuka ke bawah. B. Titik puncak. Grafik kuadrat mempunyai titik puncak atau titik balik. Jika grafik terbuka ke bawah, maka titik puncak adalah maksimum. Jika grafik terbuka ke atas, maka titik puncak adalah minimum. Menyusun persamaan grafik fungsi kuadrat. 1. Persamaan grafik fungsi kuadrat dapat dibentuk dengan syarat diketahui 3 titik koordinat x, y yang dilalui oleh grafik ketiga koordinat tersebut masing-masing disubstitusikan dalam persamaan grafik. Y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Sehingga didapat 3 persamaan berbeda yang saling memiliki variabel A, B, dan C. Selanjutnya, dilakukan teknik eliminasi aljabar untuk memperoleh nilai dari A, B, dan C. Setelah diperoleh nilai-nilai itu, kemudian masing-masing disubstitusikan ke dalam persamaan sebagai koefisien. Contoh soal fungsi kuadrat dan pembahasan. Contoh soal 1. Jika grafik Y
sama dengan X kuadrat plus AX plus B mempunyai titik puncak 1,2. Tentukan nilai A dan B. Pembahasan 1. Gunakan rumus B garis miring 2A sebagai nilai X titik puncak, sehingga min A garis miring 21 sama dengan 1, A sama dengan 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saka Widiantara, saya dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang grafik fungsi logaritma. Pengertian grafik fungsi logaritma. Fungsi logaritma adalah fungsi yang mengandung logaritma. Secara konsep, fungsi logaritma adalah kebalikan dari fungsi eksponensial. Fungsi logaritma digunakan untuk menghitung taraf, intensitas bunyi, kadar asam, bunga majemuk, dan masih banyak lagi. Rumus dari fungsi logaritma yaitu y fx sama dengan a log x. Untuk menggambar grafik fungsi logaritma, misalnya y sama dengan fx sama dengan a log x, y sama dengan fx sama dengan a log x. Oke, kita ubah dulu y sama dengan a log x ke bentuk eksponensial, yaitu a pangkat y sama dengan a. Kemudian kita buat tabel yang memuat nilai-nilai x untuk nilai-nilai y tertentu. Akhirnya kita gambarkan koordinat titik-titik x, y pada suatu sistem koordinat. Dengan menghubungkan titik-titik x, y, ini diperoleh grafik fungsi logaritma y sama dengan a log x. Untuk sifat-sifat fungsi logaritma yaitu 1. Merupakan fungsi injektif. Artinya, masing-masing domain fungsi tidak memiliki kodomain yang sama. Kedua, memiliki grafik fungsi garis lengkung. Grafik fungsi logaritma dapat menanjak ataupun menurun, tergantung pada nilai basisnya atau nilai A-nya. Jika nilai basisnya ada di antara bilangan 0 dan 1, maka grafik fungsi logaritmanya menurun. Adapun jika nilai basisnya adalah bilangan di atas 0, maka grafik fungsi logaritmanya menanjak. Ketiga, memiliki domain positif. Keempat, tidak pernah memotong sumbu y. Karena memiliki domain yang positif, grafik fungsi logaritma pada koordinat kartesian tidak pernah memotong sumbu y. Artinya, nilai x pada grafik fungsi logaritma akan selalu positif. Yang kelima, memotong sumbu x di x sama dengan 1. Contoh, pada slide ini, contoh 1, buatlah sketsa grafik dari fungsi logaritma y sama dengan fx sama dengan a log x. Caranya, terlebih dahulu kita ubah bentuk fungsi y sama dengan 2 log x. Y sama dengan 2 log x menjadi x sama dengan 2y. Di sini terlihat bahwa variabel y berlaku seolah-olah menjadi variabel bebas. Maka nilai y yang kita dapat ambil dari min 3 atau negatif 3 sampai 3. Dalam menentukan titik uji, kita bebas mengambil angka rentangan. Kemudian kita masukkan nilai y ini ke fungsi seperti tabel berikut. Tabel data yang seperti tabel atau grafik fungsi garis. Untuk contoh soal nomor 2, ada soal lukislah grafik y sama dengan fx sama dengan 1/2 log x. Caranya, kita ubah bentuk y sama dengan 1/2 log x menjadi 1/2y sama dengan x. Caranya sama seperti sebelumnya dan sesuai dengan bentuk pangkat. Bentuk ini bisa diubah menjadi 2 pangkat negatif 1. Y sama dengan X sama dengan 2 pangkat negatif 1. Y sama dengan X itu 2 pangkat min Y atau 2 pangkat negatif Y sama dengan X. Terlihat bahwa variabel X bertindak sebagai variabel terikat dan variabel Y bertindak sebagai variabel bebas. Maka yang kita ambil sebagai nilai uji adalah Y. Kita ambil nilai Y dari rentang negatif 3 sampai
3. Maka kita akan memperoleh hasil seperti tabel di bawah ini. Kemudian, kita menghubungkan titik-titik tersebut sebagai pasangan X, Y, sehingga grafik halusnya bisa kita lihat seperti gambar di bawah ini. Gambar biru ini menunjukkan hasilnya. Jika contoh nomor 1 dan 2, grafiknya digabungkan, maka grafiknya terlihat sebagai berikut. Grafik biru itu contoh nomor 2, dan grafik merah itu contoh nomor 1.